Here we go. What do you think? Dad, what do you do? Let me out! Cek satu. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja. Sudah lama sekali tidak menyapa para flickers di sini. Sudah lama tidak upload rangkuman film di YouTube dikarenakan ada sedikit kendala di 6 bulan terakhir ini. Terakhir upload saya kemarin bulan Desember lalu. Kali ini saya akan rajin menyapa para flickers, everybody, penonton setia saya untuk setoran di sini bersama kalian semua. Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Girl in the Basement tahun 2021. Film dengan durasi 88 menit ini diambil dari kisah nyata dari sebuah kasus kriminal yang terjadi di Australia tahun 2008. Seorang ayah seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak perempuannya. Namun bagaimana jadinya jika seorang ayah tega mengurung putrinya sendiri selama 20 tahun lamanya, bahkan dengan sengaja melakukan pelecehan seksual dan tindak kekerasan mengintimidasi anak perempuannya tersebut. Dan inilah Girl in the Basement. Amy, when are you headed back? I'm going tomorrow. Film ini diawali saat Sarah meminta izin kepada sang ayah yang bernama Don. Ini dia orangnya. Untuk mengikuti party-party kekinian anak muda bersama teman-temannya. Namun hal itu dilarang oleh sang ayah. Sarah dilarang untuk pergi mengikuti pesta bersama temannya, meskipun sang ibu yang bernama Rennie telah mengizinkannya untuk pergi. Dan Sarah yang memiliki sifat layaknya pembangkang, akhirnya ia pun marah dan masuk ke kamarnya. Tanpa sepengetahuan Don, si ayah, dan si sang ibu, Sarah keluar secara diam-diam melewati jendela kamarnya dan bertemu dengan pacarnya yang bernama Chris. Tanpa banyak pikir lagi, Sarah yang dijemput pacarnya pun akhirnya pergi. Orang tua Sarah yang mengetahui anaknya pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuannya, terutama sang ayah yang sangat temperamental, sangat marah kepada Sarah. Di tempat lain, Sarah dan Chris yang sedang asik bermesra-mesraan setelah acara pestanya selesai. Dan Don yang sedang asik menyeruput kopi di waktu pagi hari mengetahui anaknya Sarah baru saja pulang yang diantar oleh pacarnya Chris. Sebelum masuk rumah, Sarah sempat cekcok mulut dengan Don dan Sarah menentang, aku sudah berumur 18 tahun dan kemanapun aku pergi itu adalah urusanku. Oke. Ketika Sarah bersama kakaknya dan ibunya sedang mengobrol tentang kehidupan mereka untuk kedepannya setelah lulus sekolah. Dengan tidak sengaja Don yang nguping pembicaraan Sarah dengan ibunya bahwasannya Sarah ingin pergi mengeksplor dunia setelah lulus sekolah. Don dengan muka masam yang tidak terima dengan keputusan Sarah, tidak lama kemudian akhirnya Don pun pergi ke ruangan bawah tanah. Dengan rasa kesal dan penuh emosional. Tanpa sengaja, Don melihat ruangan tersembunyi di balik rak buku yang sudah lama tidak dilihat olehnya. Dengan semua rencana dan niat jahatnya si Don, akhirnya Sarah pun dimasukkan ke dalam ruangan yang ada di bawah tanah tersebut. Dengan segala usaha dilakukan oleh Sarah untuk keluar dan meminta tolong, akan tetapi hasilnya nihil gitu. Udah tahu ruangannya bajak semua, udah gitu kedap suara, jadi mau teriak sekencang apapun ya nggak bakal kedengeran sampai luar. Gimana gitu. Berhari-hari Sarah menghabiskan waktunya dengan mencari cara agar bisa keluar. Sarah yang mendapat perlakuan tindak kekerasan, intimidasi, pelecehan seksual akhirnya pun hanya bisa pasrah dan nurut kepada bajingan tua tersebut. Beberapa hari kemudian setelah Sarah menghilang, akhirnya Chris pun datang ke rumah Sarah. Sebelumnya Chris ini belum tahu kalau si Sarah hilang gitu. Dengan cerita fiktif si Don yang memanipulasi Chris bahwasannya Sarah telah pergi bersama lelaki lain yang bernama Steve dan tinggal di Florida bersama Steve.
Selang beberapa hari, Sarah hilang tanpa kabar. Akhirnya sang ibu melaporkan kepada pihak polisi perihal anaknya yang hilang. Dan di hari jadi ulang tahunnya si Sarah, Don yang sudah tidak waras ini memberikan hadiah kue ulang tahun kepada Sarah dan sebuah pakaian mini berwarna merah. Seiring waktu berjalan, Sarah pun mencoba untuk melawan si Don agar ia bisa keluar, akan tetapi Sarah sangatlah lemah. Dengan mudahnya Don melumpuhkan Sarah dalam hitungan detik. Di sini saya beranggapan kalau si Sarah ini akan balas dendam dan kemudian berlatih keras untuk mengalahkan ayahnya agar bisa keluar gitu. Akan tetapi bukan gitu ceritanya. Setelah 354 hari kemudian, di tempat tersebut Sarah hamil dan mempunyai anak dari ayah kandungnya sendiri. Dan anak itu diberi nama Mary. What are we gonna call you? 2 tahun kemudian Sarah mengandung anak kedua. Di sana Don yang minus akhlak berkunjung seperti biasanya untuk menjenguk cucu dan anaknya. Dan singkat cerita 4 tahun kemudian Sarah mengandung anak ketiganya. Mary kini telah berusia 6 tahun dan anak keduanya yang diberi nama Michael berusia 4 tahun. Sarah meminta kepada Don agar kedua anaknya dibawa keluar agar bisa seperti anak-anak normal pada umumnya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Don. Di kemudian hari, Chris yang bertemu Amy, kakak dari Sarah. Chris menceritakan kepada Amy apa yang telah si Don katakan padanya, yaitu Sarah dibawa pergi ke Florida bersama laki-laki yang bernama Steve. Amy menjelaskan semuanya kepada Chris, bahwasannya Sarah telah menghilang selama 4 tahun belakangan ini. Dan Sarah tidak pergi bersama Steve ke Florida, melainkan itu hanya cerita fiktif yang diberikan Don kepada Chris. Sarah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya dengan bercanda dan bersenang-senang di bawah basement tersebut. Dan di sisi lain, Amy yang tahu bahwasannya Don berbohong kepada Chris perihal Sarah pergi. Akhirnya ia pun memberitahu kepada si sang ibu dengan sedikit adu-adu mulut di adegan ini. Dan Amy yang melihat ada kunci tertinggal milik Don. Amy yang merasa curiga terhadap Don. Akhirnya Amy turun ke bawah basement melihat-lihat sesuatu, akan tapi Amy tidak tahu ada ruangan kecil di balik rak buku yang di dalamnya ada Sarah, adiknya, yang telah dikurung selama bertahun-tahun di sana. Sarah yang ingin melahirkan anak ketiganya yang ia beri nama Thomas, dan Sarah meminta yang kedua kalinya agar kini anak ketiganya dibawa ke atas dan diurus oleh sang ibu. Don yang sangat berat hati akhirnya pun menyetujui hal tersebut. Akhirnya Don membawa anak ketiganya ke atas dengan cara Don yang licik dan minim akhlak. Thomas ditaruh di depan pintu dan diberi surat, seolah-olah itu yang dilakukan oleh Sarah. Don yang mengetahui ada surat kecil yang sempat tidak dibaca oleh istrinya, dan surat itu berisikan permintaan tolong bahwasannya Sarah ada di basement rumahnya. Kemudian Don marah besar mengetahui hal tersebut. Dan singkat cerita, setelah 14 tahun lamanya Sarah mendekam di bawah sana. Akhirnya anaknya pun tumbuh dewasa dan cantik. Di sisi lain, Thomas, anak ketiga dari Sarah yang hidup di atas bersama Rainy ibunya, kini terlihat lebih besar daripada Michael sang adik yang berada di bawah. Dan ketika hujan tiba, langit-langit dari basement pun bocor dan rembes. Sarah yang mengetahui hal tersebut akhirnya berusaha membongkar langit-langit tersebut dan membuat sinyal tanda darurat keluar. Ada satu orang warga yang notice tanda SOS tersebut, akhirnya memberitahu pemilik rumah. Don yang mengetahui hal tersebut akhirnya langsung turun ke bawah dan mengintimidasi Sarah layaknya seperti binatang. Di hari berikutnya, Sarah yang sedang melahirkan anak keempatnya, akhirnya anaknya pun lahir dan tidak bisa tertolong untuk hidup ke dunia. Semakin bertambahnya usia anak-anaknya, kini Sarah telah tinggal 18 tahun lamanya di basement tersebut. Anak-anaknya yang ingin penjelasan sebenarnya dan ingin hidup normal layaknya anak-anak sebaya mereka pun memberontak agar bisa keluar dari sana. Dan Sarah yang merasa frustasi akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya dan memberantakan barang-barang yang ada di sekelilingnya. Sarah yang pikirannya terus memikirkan momen-momen bersama Chris ketika 20 tahun yang lalu, dan akhirnya Sarah menjelaskan semuanya yang telah terjadi kepada anak-anaknya. Bahwasannya Don itu adalah ayah kandung dari Sarah, melainkan bukan suaminya sendiri. Dan Sarah menganalogikan seluruh cerita dulu ketika anak-anaknya masih kecil. Dongeng yang ia ceritakan adalah dirinya sendiri.
Dan di sisi lain, Don yang dipecat dari perusahaannya akhirnya kehabisan cara. Akhirnya ia pun bertindak untuk membunuh Sarah dan anak-anaknya dengan asap mobil yang mengalir ke bawah basement. Mary yang kehabisan oksigen akhirnya pun sekarat dan kejang-kejang dikarenakan asap mobil dari ulah si Don tersebut. Don turun ke bawah dan memastikan keadaan, akan tetapi dengan keadaan Mary yang sudah sangat sekarat, akhirnya Sarah pun memohon-mohon agar dibawa ke rumah sakit. Don dengan hati yang berat akhirnya menyetujui Mary dibawa ke rumah sakit. Dengan keadaan Sarah yang ketakutan akhirnya memikirkan cara agar bisa meminta bantuan. Akhirnya Sarah pun menjatuhkan minuman di atas kertas dengan sengaja. Don yang langsung sigap akhirnya pergi dan mengganti lembar kertas tersebut. Tanpa pikir panjang akhirnya Sarah pergi dan meminta bantuan kepada perawat yang menangani anaknya. I need help. Dan si Don dengan segala tuduhan dan perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan akan dipidanakan penjara paling lama seumur hidup. Dan akhirnya Don pun ditangkap pihak berwajib. Dan akhirnya Sarah, ibu dan Amy bersama anak-anaknya pun hidup damai. Dan filmnya pun tamat. Dari keseluruhan film ini diambil dari kisah nyata dari tahun 1988 hingga 2008 yang terjadi di Australia. Saya sangat takjub dengan Elizabeth Frizzle yang kisah aslinya di film, di dunia nyata maksud saya, bukan di film. Untunglah kisah ini happy ending dan saya juga merasakan kebahagiaan karena akhirnya Sarah bisa bebas dan Don yang kampret ini mendapat hukuman yang setimpal gitu. Dan benar-benar merasa salut kepada sosok Elizabeth Frizzle yang mau tidak mau harus mendapatkan kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Bagaimanapun dialah sosok wanita yang sangat luar biasa dan tangguh. I love you Elizabeth Frizzle. Oke, sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dibenarkan. Dan jangan lupa subrek karena banyak doang yang nonton tapi nggak subrek. See you next time. Semoga sehat semua.